நான் தான் உன் friend. Assalamualaikum para pecinta film India. Ada film thriller keren lagi nih, judulnya Marisan tahun 2025. Film ini dibintangi Fahad Fazil dan Fadi Velu. மிச்ச பணத்தை Oh ya, Mimin sapa dulu para penonton tercinta, di antaranya Fatimah di Nganjuk, Devi di Samarinda, Askenzo di Lombok Tengah, Abdullah Ghazi di Aceh, kemudian akun Anissa Jafar, Ramadhani, Arlina 24, Sosa Ramadan, Rina Arianto, dan semuanya dimanapun berada. Selamat menonton ya. ரைட்டு जादू तेरी नजर खुशबू तेरा बदन பாத்துக்க Seorang pencuri kelas teri Dayalan baru bebas dari penjara. Dayalan yang akrab dipanggil Daya sama sekali tidak jera. Dia kembali mencuri HP orang. Uang hasil menjual HP bisa digunakan untuk makan dan juga nonton film di bioskop. Setelah selesai menonton, Daya melihat ada motor yang terparkir dengan kuncinya. Kehilafan pemilik motor jadi berkah bagi Daya. Motor itu dibawa kabur tanpa berpikir dua kali. Tidak berhenti sampai di situ, sebuah rumah di daerah Nagercoil menarik hati Daya untuk melakukan pencurian. Sebagai pencuri yang memiliki jam terbang tinggi, cukup mudah bagi Daya masuk ke dalam rumah. Suasana rumah sedang sepi. Tapi saat membuka salah satu pintu kamar, Daya dikagetkan dengan adanya pemilik rumah yang terlihat sedang dirantai. Anehnya, pria parubaya itu menganggap Daya sebagai kumar yang merupakan putranya. Daya menyumpal mulut pria bernama Velan itu agar tidak ribut. Velan jadi menyadari orang di hadapannya bukanlah kumar. Velan memohon agar tidak disakiti. Dia mengaku mengidap Alzheimer atau pikun. Itulah yang membuat Velan dikurung setiap hari sampai putranya pulang kerja. Daya fokus dengan tujuannya untuk mencuri uang atau barang berharga. Tapi tidak ada uang di dalam lemari. Velan menyebut uangnya disimpan di bank. Tolong bebaskan saya, bawa saya keluar dari rumah ini, nanti saya bayar. Saya ingat nomor PIN kalau sudah melihat ATM, ucap Velan. Daya tertarik dijanjikan uang Rp25.000. Mereka mampir ke ATM terdekat terlebih dahulu. Seperti ucapannya, Velan bisa menarik uang di ATM untuk diberikan kepada Daya. Jumlah saldo di rekening Velan cukup besar, sekitar 25 lak atau hampir setengah miliar rupiah. Pikiran jahat Daya langsung muncul untuk mencuri semua uang itu. தம்பி ஓகேவா Daya menawarkan diri untuk mengantar Velan ke tempat tujuannya. Velan menyebut akan pergi ke rumah temannya di kota Tiruvannamalai. Daya langsung mengaku akan pergi ke sana juga. Daya mengajak pergi bersama agar Velan tidak perlu naik bus. Velan enggan merepotkan Daya. Dia juga khawatir pergi bersama seorang pencuri. Tapi Daya terus merayu. Ini tidak gratis, Pak. Bayar saya Rp8 per kilometer. Kan banyak uang di rekening, ucap Daya. Velan akhirnya setuju. Oke, right. Mereka pergi boncengan sambil ngobrol sepanjang jalan. Daya menghentikan motor karena ingin pipis. Tiba-tiba penyakit pikun Velan kambuh. Daya dipanggil sebagai kumar. Bahkan Daya ditampar karena berani merokok di depan ayahnya. Tujuan Velan juga berubah, tapi Daya tidak peduli. Misi utamanya adalah mengeruk uang yang ada di tabungan Velan. Daya mengajak Velan istirahat di hotel sebelum melanjutkan perjalanan. Mereka mampir di ATM untuk mengambil uang. Daya diberikan kartu ATM karena dianggap kumar. Masalahnya nomor PIN yang disebut Velan salah. Velan juga lupa PIN yang benar karena ingatannya sedang terganggu. Daya terpaksa menahan rasa jengkel. Keesokan paginya, ingatan Velan sudah normal. Mereka melanjutkan perjalanan ke Tiruvannamalai. Semua biaya ditanggung oleh Daya untuk sementara waktu. Ada gula?
Chan, pinta pak. gemari haridaron sagchko betalo pergiko. Daya sengaja ngebut dan menabrak rombongan kambing di jalanan desa. Pemilik kambing bersama warga sekitar menuntut ganti rugi. Itulah yang memang diinginkan Daya. Dia memiliki alasan untuk mengambil uang di ATM. Gambar mesin ATM ditunjukkan kepada Velan agar mengingat nomor PIN-nya. Daya pergi ke ATM bersama seorang warga karena Velan diharuskan menunggu di tempat. Untungnya nomor PIN kali ini benar. Tapi nilai saldo yang tertera di layar hanya sekitar Rp8.000, bukan 25 lak. Daya sangat kecewa. Dia kembali dengan wajah tidak bersemangat. Rupanya ada 2 kartu ATM di dompet Velan. Pantas saja jumlahnya jauh berbeda karena Daya diberikan kartu yang lain. Perjalanan dilanjutkan kembali. Sebelum mereka sampai Tiruvannamalai, Daya mengajak untuk istirahat di sebuah penginapan murah karena hari sudah malam. Daya teleponan dengan temannya Ganesh yang memiliki jaringan kejahatan cukup luas. Daya memberitahu tentang barang motor curian yang ingin dijual. Tapi saat ini Daya masih sibuk dengan pria pikun yang memiliki banyak uang tabungan. Daya menceritakan secara detail tentang sosok Velan. Daya meminta bantuan Ganesh untuk menduplikat kartu ATM. Masalah nomor PIN, Daya akan berusaha mendapatkan secepatnya. Daya dan Velan kemudian minum-minum sambil ngobrol. Daya tidur terlebih dahulu karena sangat mengantuk. Daya terbangun keesokan harinya. Sebelum melanjutkan perjalanan, tidak lupa mereka makan terlebih dahulu. Pada saat Velan ke toilet, Daya memotret kedua kartu ATM milik Velan. Foto itu dikirim ke Ganesh untuk diduplikat. Ganesh tidak butuh waktu lama untuk membuat kartu duplikat. Daya diminta datang ke Coimbatore mengambil kartu itu. Daya pun mengubah rute. Velan menyadari jalan yang mereka lalui tidak menuju Tiruvannamalai. Daya menyebut mereka sudah ke Tiruvannamalai kemarin. Saat ini mereka akan pergi ke Palakkad sesuai permintaan Velan untuk bertemu anak perempuannya. Velan kaget mengetahui itu. Dia memeriksa tasnya, tapi tidak menemukan uang 25 lak yang seharusnya sudah di tas. Velan jadi panik. Daya lebih kaget lagi dan menghentikan motor. Dia tidak mengerti uang yang dimaksud. Velan justru menduga Daya telah mencuri uangnya. Kalau kita sudah ke Tiruvannamalai, berarti saya sudah menerima uang dari Cari. Saya pergi ke sana untuk mengambil uang itu. Cari bukan sekedar teman, dia juga kakak ipar saya, ungkap Velan sedih. Velan meminta Daya menelpon Cari untuk menanyakan uang 25 lak. Tentu saja Daya jadi gelagapan. Daya tidak boleh kehilangan kesempatan mendapatkan uang 25 lak dari Cari dan juga 25 lak di rekening Velan. Kehilangan uang membuat Velan stres dan ingatannya amburadul lagi. Daya dianggap sebagai kumar. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk mengajak Velan melanjutkan perjalanan ke Tiruvannamalai. Velan dibuat bingung. Daya yang berpura-pura menjadi kumar memperdayai Velan. Ayah salah dengar, saya bilang kita sedang dalam perjalanan ke Tiruvannamalai. Saya ambil rute berbeda karena ada perbaikan jalan, terangnya. Velan percaya begitu saja. Mereka pun pergi ke Tiruvannamalai. Masalah kartu ATM yang sudah diduplikat, Daya mengambilnya pada orang suruhan Ganesh di perjalanan. Akhirnya Daya dan Velan sampai di kota Tiruvannamalai. Ingatan Velan juga sudah normal. Kedatangan Velan disambut ramah oleh Cari yang tinggal di ashram. Velan memperkenalkan Daya sebagai sahabat barunya, tapi Daya sibuk teleponan dengan Ganesh. Daya diminta secepatnya mendapat nomor PIN ATM. Setelah itu Daya bisa pergi meninggalkan Velan. Pada saat Velan pergi ke kamar mandi, Daya berbicara dengan Cari tentang anak-anak Velan. Ternyata Velan tidak pernah memiliki anak dari pernikahannya. Anak-anak yang diklaim Velan sebenarnya anak kandung Cari. Daya terkejut mendengar itu, tapi dia tidak begitu peduli. Sebelum mereka kembali, Daya mengingatkan Velan tentang uang 25 lak yang akan diterima dari Cari. Velan mengaku uang itu sudah ditransfer sejak minggu lalu, hanya saja dia lupa. Daya jadi kesal mendengarnya. Setelah bertemu Cari, Velan merasa lelah dan ingin istirahat semalam saja di Tiruvannamalai. Daya dipersilahkan pulang duluan. Daya tidak mungkin meninggalkan Velan sebelum misinya sukses. Daya menemani Velan untuk menginap di Tiruvannamalai. Velan meminta bantuan kepada Daya.
Ini tentang kesalahan yang pernah dia lakukan kepada seorang teman bernama Sridhar di masa lalu. Velan takut akan melupakan semuanya sebelum sempat meminta maaf. Saya ingin meminta maaf sekali saja, tapi saya tidak berani menemuinya secara langsung. Apa kamu bisa mendapatkan nomor telepon dia? Ujar Velan. Daya sedang butuh kepercayaan Velan agar diberitahu nomor PIN ATM. Dia setuju mencarikan nomor HP Sridhar yang diketahui memiliki toko tekstil besar. Kecerdikan Daya tidak perlu diragukan lagi. Dengan triknya, dia bisa mengetahui nomor HP Sridhar dari karyawan toko. Velan sangat senang atas bantuan Daya. Mereka pun minum bersama di malam harinya. Pagi-pagi, Daya kebingungan mencari kunci motornya. Ternyata kunci itu tertinggal di motor. Mereka kemudian meninggalkan kota Tiruvannamalai. Sementara itu, kepolisian sedang sibuk menangani kasus pembunuhan di Nagercoil. Korban yang bernama Manik Yavel berprofesi sebagai polisi. Dia telah dicekik dengan rantai hingga meninggal beberapa hari lalu. Kasus itu ditangani oleh asisten komisaris Farida. Laporan yang diterima sejauh ini, korban ditelepon seseorang sebelum terbunuh. Nomor HP pelaku sudah tidak aktif. Tapi nomor IMEI atau HP yang sama digunakan untuk menelpon orang lain pada malam berikutnya. Orang yang ditelepon, Srinivasan, juga dibunuh. Panggilan ketiga terjadi semalam di Tiruvannamalai. Orang yang ditelepon, Sridhar, sempat menghilang. Pagi ini tubuh Sridhar ditemukan sudah tidak bernyawa di sungai. Farida yakin pelakunya sama. Hal yang dikhawatirkan, pembunuhan berantai itu masih akan terjadi. Farida dan pasukannya harus segera menangkap pelaku yang diketahui mengendarai motor curian. Pertanyaan besarnya, siapakah pembunuh ketiga orang itu? Daya sendiri sedang bertemu Ganesh di kota Salem sebelum melanjutkan perjalanan. Kebetulan Salem merupakan kampung halaman Ganesh. Mereka memikirkan cara untuk mendapatkan nomor PIN ATM Velan. Sesuatu yang sangat mencurigakan dilakukan oleh Velan. Dia menaburkan obat pada minuman Daya dan Ganesh. Velan terlihat seperti orang yang tidak memiliki penyakit pikun. Keanehan Velan juga terlihat saat menelpon seseorang bernama Siva Selvam. Velan mengajak Selvam bertemu 1 jam lagi. Velan kemudian ikut nimbrung bersama Daya dan Ganesh. Velan heran dengan cerita masa lalu Ganesh yang membuang HP-nya ke sungai agar tidak terdeteksi polisi. Padahal cukup membuang SIM card saja. Ganesh menyebut membuang SIM card tidak menjamin keamanan. Polisi masih bisa melacak melalui nomor IMEI HP. Velan yang baru mengetahui itu hanya bisa mengangguk-angguk. Tidak berselang lama, Daya dan Ganesh tertidur karena obat yang dicampur Velan. Saat itu juga Velan pergi membawa palu untuk bertemu Siva Selvam. Di sisi lain, kepolisian mendeteksi panggilan telepon yang dilakukan pembunuh berantai. Polisi bergerak cepat melacak lokasi pembunuh. Asisten komisaris Farida juga datang langsung ke daerah Salem. Apakah pembunuh berantai yang diincar polisi itu adalah Velan? Saat ini, Velan sedang menunggu kedatangan Selvam. Setelah mereka bertemu, Velan yang selama ini terlihat lugu langsung menyerang secara beringas. Velan sempat terkena sabetan pisau yang dibawa Selvam. Tapi Velan masih sanggup melawan, memukul, dan mengalahkan Selvam. Velan mengikat Selvam dan menanyakan insiden yang menimpa gadis kecil bernama Madhumita sekitar 2 tahun lalu. Selvam mengaku bersalah dan memohon ampun. Velan akan mengampuni Selvam jika Ibu Madu memaafkannya. Selvam melakukan panggilan telepon dan meminta maaf. Tapi Ibu Madu justru memutuskan panggilan. Itu artinya Selvam tidak dimaafkan. Entah apa yang sebenarnya telah terjadi. Dulu Selvam adalah guru kelas SMP Madhumita. Velan menyebut Selvam telah menghancurkan hidup Madu dan siswanya yang lain. Selvam mengaku tidak sendirian sebagai pelaku. Pria lain bernama Arun juga ikut. Velan mendapat nomor Arun dari HP Selvam. Tiba-tiba ada panggilan masuk ke HP Selvam dari polisi. Saat itu juga Velan membunuh Selvam dengan palu yang sudah disiapkan. Polisi terlambat sampai lokasi. Selvam ditemukan tidak bernyawa. Velan sendiri sudah jauh dari lokasi. Tidak lupa dia membuang HP-nya agar tidak bisa dideteksi lagi oleh polisi seperti penjelasan Ganesh. Pagi-pagi, Daya dan Ganesh kaget mendapat informasi Velan ditemukan warga tergeletak tidak sadarkan diri di pinggir jalan.
Velan yang tangannya terluka berpura-pura memanggil Daya sebagai Kumar. "Saya keluar untuk jalan-jalan, seorang pencuri memukul saya dan merampas HP saya," tutur Velan. Drama yang dimainkan Velan untuk menyembunyikan pembunuhan yang sudah dia lakukan membuat Daya dan Ganesh tertipu. Velan benar-benar pandai bermain drama. "Saya merasa semakin takut akan melupakan diri sendiri," ucap Velan. Daya jadi kasihan dan sedih mendengar kata-kata Velan. Itulah yang membuat dirinya tidak tega memaksa mendapatkan nomor PIN ATM. Ganesh mengingatkan Daya agar tidak terjebak emosi. Meski begitu, Ganesh memberikan HP untuk Velan agar ada yang digunakan. Velan justru pura-pura tidak mengenal Ganesh. Daya saja masih dianggap sebagai Kumar. Daya merasa dilema, tapi dia tidak bisa meninggalkan Velan sebelum mendapatkan uang. Sementara polisi terus melakukan penyelidikan kematian Siva Selvam. Penyelidikan itu membawa asisten komisaris Farida ke rumah Madu Mita. Ibu Madu ditanya tentang guru Selvam yang kemarin malam dibunuh. Selvam juga sempat menelpon Ibu Madu sebelum terbunuh. Menurut Ibu Madu, Siva Selvam tidak berperilaku seperti guru. Selvam telah memperkaos Madu dan merekamnya. Madu memaksa ingin pindah sekolah, tapi ibunya tidak setuju karena Madu tidak berani bicara jujur tentang apa yang terjadi. Madu semakin dieksploitasi oleh Selvam dan dikirim juga ke pria lain yang bernama Arun. Tidak berhenti sampai di situ, Selvam meminta Madu membawa temannya yang bernama Dania. Setelah itu Dania menghilang dan menjadi kasus polisi. Madu terpaksa bercerita kepada ibunya tentang semua yang telah terjadi. Sang ibu sangat marah, tapi tidak berdaya. Beban batin membuat Madu tidak sanggup lagi untuk bertahan. Dia merasa sangat bersalah kepada Dania. Madu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. "Putri saya merasa malu, takut, dan sangat bersalah atas hilangnya Dania. Syukurlah Tuhan telah menghukum orang-orang jahat itu," ucap Ibu Madu. Kepolisian terus memburu pelaku. Polisi berhasil mendapatkan petunjuk penting. Ada warga yang pernah melihat orang menggunakan motor pelaku pembunuhan. Polisi membuat sketsa wajah pelaku melalui deskripsi yang diberikan warga. Setelah selesai, sketsa itu mirip Daya. Wajah Daya tidak asing bagi polisi karena beberapa kali masuk penjara dalam kasus pencurian. Daya mulai menjadi tersangka utama. Asisten komisaris Farida meminta anak buahnya tetap memantau, melacak, dan menangkap Daya. Saat ini Daya pulang ke rumahnya bersama Velan. Ma! Ibu Daya terlihat kesal dengan putranya itu. Tapi sebenarnya Daya sangat disayangi sang ibu. Apalagi Daya ditinggal meninggal ayahnya sejak masih kecil. Daya terus berusaha merayu ibunya agar tidak marah lagi. Sedangkan Velan sibuk memandangi foto pernikahan ibu dan ayah Daya. Velan jadi teringat istrinya Minaksi yang biasa dipanggil Minu. Dulu rumah tangga Velan dan Minu sangat bahagia meski tanpa anak. Keponakan mereka, Kumar dan Krishna Veni juga sering datang berkunjung. Sehari-hari Minu bekerja sebagai psikolog anak. Salah satu pasiennya adalah Madu Mita yang telah menjadi korban pemerkosaan. Suatu malam, Velan dibuat kaget karena Minu tidak ada di kamar. Betapa terkejutnya Velan melihat Minu sedang memasak. Minu sangat bersemangat menyiapkan sarapan, padahal jarum jam masih menunjukkan pukul 2 dini hari. Minu sedih menyadari itu. Dia mengira sudah pagi. Meski ingatannya bermasalah, Minu masih tetap menjalankan pekerjaannya memberikan konseling di sekolah. Velan berkonsultasi kepada dokter tentang kondisi Minu yang menunjukkan gejala masalah ingatan atau pikun. Dokter menyebut tidak ada obat untuk penyakit pikun. Ingatan Minu akan semakin melemah. Bahkan bisa melupakan dirinya sendiri. Dokter meminta Velan harus menyiapkan mental. Benar saja, Minu terkadang tidak mengenali suaminya sendiri. Penyakit Minu bertambah parah seiring kasus Madu dibawa ke pengadilan. Jangankan untuk mengidentifikasi salah satu tersangka, nama panjang dirinya saja Minu sudah lupa. Penyakit pikun itu membuat kasus yang diajukan Minu ditutup pengadilan. Tersangka bisa berkeliaran bebas. Minu merasa sangat bersalah, padahal dia yang mengajak para korban membawa ke jalur hukum. Puncaknya, Minu mengira rumahnya sebagai kantor polisi. Suaminya sendiri dianggap inspektur. Minu menuntut keadilan untuk anak-anak yang telah menjadi korban pemerkosaan. "Pak, saya sudah catat semua rincian kasusnya di buku harian ini. Para pelaku harus dihukum berat."
Hukuman penjara tidak cukup, bunuh saja mereka pak, mereka tidak pantas hidup, ujar Minu. Velan tidak sanggup melihat istrinya seperti orang gila. Velan menangis karena sudah tidak dikenali lagi oleh Minu. Ternyata hidup menjadi orang pikun sangat menyiksa. Velan menemukan istri tercintanya mengakhiri hidup sendiri. Kata-kata istrinya memohon agar pelaku dihukum selalu terngiang. Velan selesai mengenang sang istri. Daya juga mengajaknya pergi dari rumah. Daya mengantar Velan ke kota Palakat untuk bertemu keponakan yang sudah dianggap sebagai anak perempuannya. Velan tidak ingin merepotkan Daya lagi. Daya diminta menjaga ibunya yang sendirian di rumah. Velan bisa pergi sendiri naik bus. Daya tetap ingin mengantar sampai Palakat. Suatu saat nanti, dia pasti akan tetap bersama ibunya. Daya juga sudah memikirkan untuk berhenti menjadi pencuri. Ibunya tiba-tiba menelpon. Daya diberitahu ada cek atas nama Daya senilai 10 lak di rumah. Daya terkejut mendengar itu. Ternyata Velan yang sengaja meninggalkan cek sebagai ucapan terima kasih kepada Daya. Hal itu membuat Daya terharu bahagia. Dia tidak tertarik lagi untuk mendapatkan nomor PIN ATM Velan. Velan mengajak Daya menginap semalam di Coimbatore. Perjalanan ke Palakat bisa dilakukan besok. நாளைக்கு பாலக்காடு போறோம். ரைட்டு. Mereka pun menyewa kamar di sebuah hotel. Seperti sebelumnya, Velan selalu memiliki misi khusus yang dirahasiakan dari Daya. Kali ini dia akan membunuh target terakhirnya, yaitu Arun. Daya masuk kamar mandi agar bisa bebas chattingan dengan Arun. Seorang pengantar makanan datang ke kamar mereka. Velan yang memesan makanan masih sibuk di kamar mandi mengirim pesan suara ke Arun. Velan meminta Daya membayarkan terlebih dahulu. Pengantar makanan itu meminta uang pas karena tidak memiliki kembalian. Daya mencari uang kecil di dompet Velan. Saat itulah beberapa SIM card jatuh dari dalam dompet. Daya terkejut dan curiga dengan Velan. Apalagi Velan sempat mengaku HP-nya dicuri. Sebelumnya, Velan juga terlihat aneh saat Ganesh menjelaskan tentang nomor IMEI HP yang bisa dilacak polisi. Daya kemudian masuk kamar mandi. Setelah mandi, dia mengambil minuman yang disiapkan Velan. Daya berusaha tetap terlihat normal. Daya keluar kamar dengan alasan menelpon ibunya. Padahal sebenarnya untuk melihat rekaman kamera yang sudah dia pasang saat mandi. Dan betapa terkejutnya Daya. Velan terekam telah memasukkan sesuatu pada minuman Daya. Daya benar-benar syok. Dia langsung keluar hotel untuk memuntahkan minuman yang sempat masuk ke perut. Daya baru menyadari alasan dia selalu tertidur duluan akibat obat tidur. Daya yakin Velan melakukan sesuatu saat dirinya tertidur. Contohnya ketika ditiru Vana Malay, kunci motor sempat hilang dari tasnya. Daya yakin Velan yang menggunakan motor itu di malam hari. Daya merasa telah dibodohi dan dihianati. Dia siap adu kelicikan. Daya masuk kamar lagi berpura-pura bersikap normal. Pada saat Velan mandi, Daya memeriksa HP Velan. Chat WA terbaru dibuka. Velan telah mengirim beberapa pesan suara kepada orang bernama Arun. Isi pesan suara itu semakin mengejutkan Daya. Velan mengaku bernama Sundaram yang datang dari Dubai. Velan memesan gadis berusia 15 hingga 16 tahun. Dia siap membayar berapapun. Velan dan Arun janjian bertemu malam itu di sebuah tempat. உடனே எனக்கு மெசேஜ் கொடுங்க. மிச்ச பணத்தை Daya pura-pura tidur saat Velan selesai mandi. Setelah memastikan Daya terlelap, Velan pergi dan mengunci pintu. Dia pergi ke lokasi janjian. Daya yang alih membuka pintu bisa keluar kamar dan membuntuti Velan ke lokasi menggunakan motor. Velan ditemukan sedang menunggu Arun. Tidak berselang lama, mobil Arun terlihat datang, tapi anehnya Arun tidak berhenti. Arun meninggalkan Velan begitu saja. Velan jadi sangat kesal dan terpaksa kembali ke hotel naik Uber. Daya ngebut agar bisa sampai kamar hotel duluan. Dia kembali pura-pura tidur. Velan sama sekali tidak curiga. Keesokan harinya, Ganesh datang atas permintaan Daya. Ganesh ditunjukkan rekaman video saat Velan memasukkan obat tidur ke minuman. Daya lebih marah lagi setelah mengetahui Velan mengincar gadis-gadis muda. Saya memang bukan orang baik, tapi saya tidak terima kejahatan yang dilakukan. Korbannya anak-anak, ujar Daya. Ganesh mengingatkan Daya untuk tetap tenang. Mereka harus mendapatkan uang dari orang jahat seperti Velan. Mereka akan membawa Velan ke rumah penginapan milik Ganesh.
Daya memberitahu Velan akan pergi ke rumah penginapan Ganesh terlebih dahulu. Mereka bisa minum-minum di sana sebelum melanjutkan perjalanan ke Palakkad. Velan juga dipaksa ikut. Daya pergi menggunakan motor dengan alasan akan membeli minuman terlebih dahulu, sedangkan Velan disuruh naik mobil Ganesh. என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் Dalam perjalanan, Velan terkejut melihat gantungan kunci di belakang mobil Ganesh. Gantungan kunci itu persis dengan foto profil WhatsApp Arun. Velan yakin bahwa Ganesh dan Arun adalah orang yang sama. Itulah yang membuat Arun pergi membatalkan pertemuan setelah melihat Velan. Perasaan Velan tidak enak, dia minta berhenti untuk pipis. Tapi Ganesh tidak mau berhenti karena akan segera sampai tujuan. Setelah tiba di rumah penginapan, Velan mencoba menelpon nomor Arun. Benar saja, HP Ganesh yang berdering. Ganesh tertangkap basah tidak bisa mengelak. Dengan tenang, Ganesh mengakui dirinya sebagai Arun yang dicari oleh Velan. Ganesh menanyakan hubungan Velan dengan Madhumita. Apa kamu ayahnya Madhumita? Atau kamu mencari saya untuk menemukan Dania? Tanya Ganesh. Velan heran dengan Ganesh yang tega menyakiti anak-anak. Tapi bagi Ganesh, perempuan sama saja menggairahkan. Baik itu yang masih kecil maupun dewasa. Ganesh juga selalu membagi kesenangan itu kepada teman-temannya. Ganesh menyebut Daya tidak mengetahui sisi lain dirinya. Daya justru menganggap Velan yang jahat. Ganesh kemudian menyerang Velan. Ganesh lebih kuat karena Velan sudah tua. Velan dihajar habis-habisan. Pada saat Daya datang, Ganesh mengikat Velan yang sudah tidak berdaya. Ganesh mengajak Daya untuk membunuh Velan. Daya justru melepas ikatan Velan. Tindakan Daya membuat Ganesh heran. Ternyata Velan telah menelpon Daya sebelum keluar mobil. Daya bisa mendengar semua pengakuan Ganesh alias Arun. Bahkan panggilan telepon mereka masih tersambung. Menyadari kedoknya telah terbongkar, Ganesh menyerang Daya. Pertarungan mereka cukup sengit. Daya. ஃப்ரெண்டே Velan ikut membantu saat Daya terpojok. Ganesh kewalahan menghadapi dua orang. Dalam pertarungan itu, Ganesh terbunuh. Asisten komisaris Farida bersama anak buahnya yang menargetkan Daya baru sampai lokasi kejadian. Mereka terkejut melihat pelaku pembunuhan bukan Daya, melainkan Velan alias Velayudham Pillai. Atas perbuatannya, Velan dibawa ke pengadilan. Daya selaku terdakwa kedua juga ikut. Hakim menanyakan alasan Velan melakukan semua pembunuhan. Velan mengaku tidak bisa mengatakannya secara detail. Yang pasti, Velan mengakui dirinya telah membunuh 5 orang dan siap menerima hukuman apapun. Pak Hakim, mereka suka memperkaos anak kecil, dan saya senang membunuh orang-orang seperti itu, ucap Velan. Berdasarkan fakta sidang yang terungkap, Velan telah terbukti dan mengakui membunuh Manik Yavel, Srinivasan, Sridat, Siva Selvam, dan Ganesh. Sedangkan tuduhan terhadap terdakwa kedua, Dayalan, dianggap tidak mendasar oleh hakim. Putusan akhir akan dibacakan minggu depan. ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா மிஸ்டர் வேலாயுதம் பிள்ளை? எவ்வளவோ மேலுங்கய்யா. குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டதாலும் ஐயா. குற்றம் சாட்டி Velan dan Daya kemudian diborgol untuk dibawa ke penjara sembari menunggu putusan. Para keluarga korban, Ibu Madhumita dan orang tua Dania menemui Velan sekedar untuk menyapa. Asisten komisaris Farida menyebut Dania telah berhasil diselamatkan oleh kepolisian. Velan jadi bisa tenang untuk mengisi hari-hari di penjara. Daya sangat mengagumi Velan yang rela berkorban demi keadilan. Apalagi Velan juga berkorban untuknya. Karena ternyata Velan tidak pernah membunuh Ganesh. Dayalah yang menghajar Ganesh dan menghabisi nyawanya. Velan tidak ingin hidup Daya hancur. Daya masih memiliki ibu yang harus dibahagiakan.
Itulah yang membuat Velan mengambil senjata saat polisi datang agar masa depan Daya bisa diselamatkan. Velan dan Daya dibawa ke penjara menggunakan mobil. Daya senyum-senyum mengenang perjalanan mereka. Daya menanyakan alasan Velan melibatkannya dalam perjalanan membunuh para penjahat. Dengan wajah berseri, Velan menyebut Daya diyakini akan berguna. Ada satu lagi yang tidak dimengerti Daya, yaitu tentang pertemuan pertama mereka di daerah Nagercoil saat Daya berencana mencuri. Waktu itu Velan dalam kondisi dirantai di kamar. Ternyata di sanalah pembunuhan pertama Velan. Rumah itu sebenarnya milik Manik Yavel. Velan mencekik Manik Yavel dengan rantai di jendela hingga meninggal. Daya tiba-tiba datang untuk mencuri. Velan menyembunyikan mayat Manik Yavel di bawah tempat tidur. Lalu pada saat Daya membuka pintu kamar, Velan berpura-pura menjadi pemilik rumah yang memiliki penyakit pikun. Oke guys, akhir film yang plot twist banget. Sudah dulu ya, sampai jumpa di film berikutnya. Wassalam.